Bab 34, Bab 2154, Keputusan. Untuk saat ini, suara berat Monarch bergema di arena yang sunyi, langsung menarik napas dan perhatian setiap jiwa yang hadir. Semua mata tertuju padanya, menunggu dengan penuh harap. Beban kata-katanya akan menentukan nasib Shen Wei. Jantung Yunce berdebar kencang di dadanya, setiap sarafnya menegang saat dia menunggu vonis. Apakah dia akan dihukum? Apakah dia akan diampuni? Badai ketidakpastian berkecamuk dalam dirinya, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tatapannya terkunci pada penguasa tertinggi abis. Mata Monarch tertuju pada gadis muda di depannya, ekspresinya tidak terbaca. Dia terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya saat dia mengingat semua yang telah dia lihat di dalam jiwanya. Kenangan, jejak masa lalunya, semuanya membawanya pada satu kesimpulan. Akhirnya, dia berbicara. Karena garis keturunan Dewa Bulannya, aku yakin dia adalah keturunan ras Dewa Bulan. Dengan alasan ini, dia dapat dianggap sebagai kerabat jauh dari kerajaan Dewa Bulan dan bintang di abis kita. Kata-katanya mengirimkan riak ke seluruh elit yang berkumpul. Hubungan antara Shen Wei dan kerajaan Dewa Bulan dan bintang sekarang resmi, meskipun apakah ini berkah atau kutukan masih harus dilihat. Pandangan Monarch menyapu kerumunan yang diam sebelum dia melanjutkan. Meskipun aku juga orang luar, dan kalian semua adalah keturunan dari mereka yang pernah datang dari luar, abis adalah abis. Dan tanah suci abadi adalah tanah suci abadi. Ada hal-hal yang tidak boleh diabaikan. Mengingat keadaan saat ini dan kerusuhan yang terjadi di dunia kita, dia akan tetap diawasi. Sebuah dekrit yang hikmat. Makna di balik kata-katanya jelas. Tidak peduli dari mana dia berasal, tidak peduli ikatan apa yang mungkin dimilikinya, kehadirannya di abis bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kemudian, Monarch memberikan perintah terakhirnya. Kurung dia di kediaman malam abadi untuk saat ini. Sampai sifat kemampuannya mengendalikan debu abisal dipahami sepenuhnya, gerakannya akan dibatasi. Terengah-engah terdengar di antara kerumunan saat kata-katanya mulai terdengar. Kemampuan mengendalikan debu abisal. Beban dari wahyu itu menghantam mereka sekali lagi. Shen Wei, bukan, King Yue, memiliki kemampuan yang melampaui nalar, yang tidak bisa diabaikan. Keputusan Monarch bukan hanya tentang mengawasi orang luar, itu adalah respons terhadap ancaman dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh keberadaannya. Bukan karena Monarch tidak memiliki keinginan untuk mengungkap rahasia di balik kemampuannya mengendalikan debu abisal, jauh dari itu. Namun, Shen Wei, baik secara fisik maupun mental, terlalu lemah saat ini. Tidak ada urgensi. Tidak perlu interogasi segera. Ini adalah tanah suci abadi, jantung abis, wilayah kekuasaannya. Di wilayah ini, tidak ada yang bisa lepas dari genggamannya. Belum lagi, setiap dewa di bawah langit akhirnya menjawabnya. Tidak perlu tergesa-gesa. Untuk saat ini, yang terbaik adalah membiarkannya beristirahat agar tubuh dan jiwanya pulih. Ketika waktunya tepat, mereka akan berbicara. Ketika dia cukup kuat, mereka akan mengungkap rahasianya. Saat dekrit dikeluarkan, tangan Yunce mengepal, jantungnya berdebar kencang. Itu bukan hukuman mati langsung, tetapi juga bukan keselamatan sejati. Untuk saat ini, dia selamat. Adapun rahasianya itu dia. Karena itu tidak menimbulkan ancaman bagi abis, aku akan membiarkannya untuk saat ini. Pikiran Monarch melayang saat dia membuat keputusannya. Bagaimanapun, dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Mantan putri ilahi malam abadi, yang diyakini telah binasa, masih hidup. Yah, tidak sepenuhnya. Hanya sebagian kecil jiwanya yang tersisa, berlama-lama di kedalaman keberadaan.
Namun bagi mereka yang berada di puncak kultivasi, bahkan kematian bukanlah akhir yang mutlak. Kehancuran tubuh fisik hanyalah ketidaknyamanan, pemusnahan sejati hanya terjadi ketika jiwa telah sepenuhnya terhapus. Panbuang, mantan, dan akan segera diangkat kembali, putra ilahi kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, adalah contoh sempurna dari kebenaran ini. Meskipun separuh tubuhnya telah dilenyapkan oleh kekuatan gabungan putra ilahi bulan dan bintang, ia tetap hidup dan sehat. Selama jiwa seseorang bertahan, selalu ada jalan menuju pemulihan. Esensi ilahi tidak hanya terikat pada tubuh dan urat nadi roh, ia secara intrinsik terikat pada jiwa itu sendiri. Dan dalam kasus ini, Bupati Ilahi tanpa cahaya pernah memberitahu Shen Wei untuk membunuh mantan putri ilahinya sepenuhnya. Namun Qing Yue ini, alih-alih membunuhnya, telah bersekongkol untuk melestarikan jiwanya, menyegelnya dalam pecahan debu abisal yang hanya dapat ia kendalikan. Bagi Abis, ini adalah pergantian peristiwa yang menguntungkan. Bahkan jika Raja akhirnya memutuskan untuk membawa Shen Wei pergi dari malam abadi, ia dapat memulihkan putri ilahi sebelumnya dengan merekonstruksi tubuhnya dan mengembalikan posisinya yang seharusnya. Tidak akan ada yang hilang. Secercah kegembiraan melintas tatapan mata raja yang dalam. Tapi tingkat tipu daya seperti ini, renungnya, berani berkomplot melawan tuannya sendiri dan dewa sejati itu. Qing Yue ini benar-benar punya nyali. Pikirannya berakhir, dan dengan jentikan tangannya, keputusannya sudah final. Dengan berakhirnya dekrit raja, Shen Wei diserahkan kepada orang-orang malam abadi. Wei, tidak. Qing Yue, ayo pergi. Para tetua malam abadi dengan lembut menopang tubuhnya yang melemah. Ekspresi mereka tidak terbaca saat mereka berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, mereka membungkuk dalam-dalam kepada raja, menunjukkan kepatuhan mereka yang tak tergoyahkan pada dekritnya. Tanpa sepatah kata pun, mereka menghilang ke kejauhan, membawa Shen Wei bersama mereka. Saat kerajaan ilahi mulai bubar, tatapan raja sedikit bergeser. Tepat saat Bupati Ilahi tanpa cahaya bersiap untuk pergi, suaranya terdengar sekali lagi. Yanye, tinggallah bersamaku sebentar. Bupati Ilahi tanpa cahaya berhenti di tengah langkah. Secercah emosi melintas di wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh sebelum dia berbalik ke arahnya. Ya, jawabnya, suaranya tenang namun membawa sedikit beban. Tidak diragukan lagi, raja memiliki pertanyaan untuknya. Beban hari itu masih terasa berat di udara, tetapi otoritas raja itu mutlak. Tatapannya menyapu para elit yang tersisa, nadanya tidak meninggalkan ruang untuk perselisihan. Semuanya, kalian boleh kembali beristirahat. Tanpa ragu, para pembudidaya yang berkumpul dan para elit kerajaan ilahi membungkuk dengan hormat sebelum pergi satu persatu. Para imam besar mengikutinya, jubah ilahi mereka berkibar saat mereka naik ke langit, kembali ke tempat suci masing-masing. Hari ini adalah hari yang sangat panjang bagi mereka semua, hari yang dipenuhi dengan pertempuran, wahyu, dan ketidakpastian yang belum terungkap. Bibiulan, aku. Di kedalaman kediaman malam abadi, suara lemah Xia Qing Yue bergetar saat dia memanggil wanita tua di sampingnya. Sejak kepulangannya, dia telah dikurung di dalam aula milik orang-orangnya sendiri, diawasi dan dijaga sepanjang waktu. Namun, hanya Shen Yulan yang tetap berada di sisinya, merawat luka-lukanya tanpa henti. Tangan tetua itu, hangat dengan energi penyembuhan, menekan lembut tubuhnya yang rapuh. Cara Shen Yulan menatapnya tidak pernah berubah. Sama seperti sebelumnya, seolah-olah dia masih Shen Wei, seolah-olah tidak ada yang pernah berubah. Mata Shen Yulan melembut, suaranya dipenuhi dengan tekad yang tenang. Tidak apa-apa, Wu, tidak, Qing Yue. Akulah yang menemukanmu. Aku tidak akan membiarkan bahaya menimpamu.
Kekuatannya melonjak ke tubuh Xia Qingyue yang melemah, menenangkan luka yang mengalir dalam baik di dalam daging maupun jiwa. Cahaya redup bersinar saat energi ilahi membungkusnya, menariknya ke dalam tidur nyenyak dan damai. Shen Yulan mengawasinya saat dia tidur, menyingkirkan sehelai rambut dari wajahnya yang pucat. Bisikan pelan keluar dari bibirnya, membawa janji yang hanya bisa didengar oleh malam. Aku akan melindungimu. Kalau dipikir-pikir, dia bukan benar-benar anggota kerajaan ilahi bulan dan bintang kita. Desahan lembut bergema di seluruh ruangan saat Bupati Ilahi Bulan berbicara. Tatapannya beralih ke Bupati Ilahi Bintang di sampingnya. Ekspresinya tenang, tetapi ada jejak penyesalan yang tak terbantahkan dalam suaranya. Sungguh disayangkan. Meskipun Shen Wei membawa garis keturunan Dewa Bulan, itu tidak mengubah kebenaran yang tak terbantahkan. Pada akhirnya, dia tetap orang luar. Buang. Maafkan aku. Jauh di dalam kediaman kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, Bupati Ilahi Qi Heng duduk di samping putranya. Meskipun badai pengungkapan dan kekacauan berkecamuk di luar, dia tidak mempedulikannya. Fokusnya hanya pada Pan Buang. Sementara itu, putranya yang lain, Pan Buzuo, telah tertangkap saat berusaha melarikan diri. Dia tahu nasibnya sudah ditentukan. Jabatannya sebagai putra ilahi akan segera dilucuti. Dan orang yang ditakdirkan untuk menggantikannya, orang yang telah membuktikan dirinya jauh lebih pantas, Pan Buang. Saudaranya telah terbangun menjadi sesuatu yang melampaui semua harapan, esensi ilahi yang sempurna, penguasaan yang tak tertandingi atas energi mendalam gelap yang bahkan melampaui Bupati Ilahi sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi padanya saat dia berada di luar kerajaan ilahi? Selama beberapa hari terakhir, Pan Buzuo telah melakukan beberapa kali upaya untuk melarikan diri, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Para tetua, satu demi satu, telah memohon belas kasihannya, mengharapkan ketidakpedulian yang dingin, atau lebih buruk lagi, pembalasan. Sebaliknya, yang mengejutkan semua orang, Pan Buang menerima mereka semua dengan hati terbuka. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Qi Heng, menyaksikan semua ini terungkap, tidak dapat menahan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Dia telah meneliti mata Pan Buang, auranya, setiap kata-katanya, tetapi tidak ada jejak kebencian di dalam dirinya sama sekali. Ketakutan batinnya perlahan memudar. Semua orang, terlepas dari kerajaan ilahi atau kekuatan mana mereka berasal, terguncang oleh banyak peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dari kekuatan Pan Buang yang luar biasa hingga kembalinya dia ke status putra ilahi, ke vena amarah besar Dian Jiuxi yang mengerikan, dan akhirnya, ke pengungkapan yang mengejutkan bahwa Shen Wei adalah orang luar, ini sekarang menjadi topik terbesar di Tanah Suci Abadi. Namun dari semua pengungkapan, satu hal berdiri di atas yang lain. Shen Wei, tidak, Qingyue, berasal dari Tanah Suci Abadi. Sayangnya, sepertinya dia tidak ingat masa lalunya sebelum tiba di Abyss. Namun, ini hanya mengarah pada lebih banyak spekulasi, lebih banyak rasa ingin tahu. Seperti apakah sebenarnya Tanah Suci Abadi? Jika Qingyue memiliki bakat tempur yang mengerikan, apakah itu berarti semua orang dari dunianya seperti ini? Apakah ada makhluk yang lebih kuat di luar Abyss? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran mereka yang menjadi saksi mata atas peristiwa tersebut. Hal yang tidak diketahui selalu menimbulkan rasa takut dan terpesona. Jauh di sana, di dalam residen kerajaan ilahi tanpa batas, seorang pria terbangun dari tidurnya yang menyakitkan. Tidak heran tidak ada yang pernah mendengar tentang kecantikannya atau namanya sampai sekarang, karena dia bukan dari dunia ini. Suara Dian Jiuxi serak saat dia bergumam, napasnya berat karena kelelahan. Berbaring di kamarnya, dia mendengarkan suara samar ayahnya dan para tetua mendiskusikan peristiwa yang telah terjadi.
Tubuhnya berdenyut, otot-ototnya robek karena ketegangan pertempurannya. Tetapi yang lebih buruk dari itu, jauh lebih buruk, adalah rasa sakit dari jiwanya yang terkoyak. Kerusakannya begitu dalam sehingga dia batuk darah berkali-kali. Namun semua itu tidak berarti. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran mereka, bahkan jika dia menang, itu tidak ada artinya. Dia mengerti sekarang. Dengan cara segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya, dia tidak akan pernah bisa mengklaim Shen Wei, tidak, Qing Yue, sebagai wanitanya. Semakin dia menyadarinya, semakin banyak kebencian yang bercokol di hatinya. Urat-urat di lengannya menonjol saat tangannya mengepal, darahnya mendidih karena amarah. Giginya bergemeretak, ekspresinya berubah karena kebencian. Ini semua karena kamu, Meng Jianyuan. Kutukan kejam yang sunyi bergema di benaknya. Kebenciannya telah mencapai puncaknya. Apakah kau yakin tidak akan menyesali ini? Suara Li Suo bergema di dalam jiwanya, lembut namun membawa beban yang dalam. Ekspresi Yunce tetap tidak berubah. Aku sudah memutuskan. Dalam beberapa hari terakhir ini, setelah semua yang telah terjadi, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia telah membiarkan banyak hal lepas kendali terlalu lama. Sudah waktunya untuk mengakhiri sandiwara ini. Sudah waktunya untuk pergi. Keheningan singkat terjadi sebelum suara Li Suo memudar, kehadirannya surut ke kedalaman jiwanya. Kalau begitu, aku akan menunggu untuk melihat keberhasilanmu. Jauh di dalam kediaman kerajaan ilahi penenun mimpi di Tanah Suci, Yunce duduk sendirian di kamarnya, pikirannya dibebani oleh pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir dengan saksama memikirkan semuanya, mendiskusikan berbagai hal dengan yang disebut ayahnya, mempelajari lebih lanjut tentang arus bawah abis yang terus berubah setelah identitas Qing Yue terungkap. Dia memainkan perannya dengan baik, mengumpulkan semua informasi yang dia bisa, tetapi di balik semua itu, keputusannya telah dibuat. Sudah berminggu-minggu sejak rahasia Xia Qing Yue terungkap. Desas-desus beredar bahwa raja kemungkinan akan membatalkan pertandingan mereka, karena dia tidak lagi dianggap sebagai anggota abis yang sah. Itu masuk akal. Dia bukan dari dunia ini. Turnamen itu dimaksudkan untuk mereka yang berada di dalam abis, dan sekarang setelah asal-usulnya terungkap, dia tidak lagi menjadi bagian dari siklus itu. Dengan diskualifikasinya, Yunce akan dinobatkan sebagai yang pertama di antara putra ilahi, diikuti oleh Dian Jiushi dan Pan Buang. Gelar yang bergengsi. Sebuah kehormatan yang didambakan oleh semua orang. Namun Yunce tidak peduli. Semua itu tidak berarti baginya. Gelar, pengakuan, pangkat, semuanya tidak penting dibandingkan dengan apa yang benar-benar dipertaruhkan. Pikirannya sudah bulat, dan tidak ada yang akan menggoyahkannya sekarang. Selama beberapa hari terakhir, Yunce telah mengamati sekelilingnya dengan saksama, mengembangkan indranya hingga batas maksimal. Dan berkali-kali, dia merasakan kehadiran itu. Itu samar, hampir tidak terlihat, namun tidak dapat disangkal nyata. Dia telah memastikannya. Waktunya telah tiba. Dia tidak bisa menunggu lagi. Bahkan jika raja tidak mengetahui rahasianya sekarang, pada akhirnya, sebagai dewa sejati, Yunce takut dia akan memiliki metode yang secara paksa membaca ingatan Xia Qing Yue di luar keadaannya saat ini. Dan itu sudah cukup baginya untuk membuat keputusan. Dia tidak punya pilihan selain bertindak. Meskipun awalnya dia berencana untuk tetap bersembunyi, untuk menyembunyikan identitasnya sampai saat yang tepat, keadaan telah memaksanya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Adapun bagaimana dia akan membenarkan langkah selanjutnya, bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri begitu dia lolos dari tempat ini dengan selamat. Itu, dia akan putuskan nanti. Takdir, sungguh tidak baik.
pikir Yunche dalam hati, ekspresinya gelap dan tidak terbaca. Sebelum tiba di Abyss, dia telah merencanakan semuanya dengan cermat bersama Ratu Iblis. Setiap langkah, setiap potensi ancaman, dia telah mempersiapkan semuanya. Namun, saat menginjakkan kaki di dunia ini, dia terpaksa menyesuaikan diri, menyempurnakan strateginya saat dia mempelajari lebih banyak tentang Abyss dan kekuatan yang menguasainya. Semuanya berjalan lancar, sampai surga memutuskan untuk campur tangan. Sekarang, berdiri di kamar yang remang-remang, tatapannya jatuh pada Long 11 yang berbaring dengan tenang di atas tempat tidur. Luka fisiknya telah lama sembuh di bawah pengaruh energi cahaya mendalamnya, dan bahkan kerusakan pada jiwanya telah diperbaiki dengan hati-hati. Namun, esensi darahnya, fondasi kekuatannya, telah sangat terkuras. Pemulihannya akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, Yunche tidak menyerahkannya sepenuhnya pada takdir. Melalui kekuatan segel budak, dia telah memerintahkan penguasa naga untuk mengambil sisa-sisa esensi darahnya yang belum dikeluarkan dan mengembalikannya padanya. Meskipun ini tidak akan memulihkannya secara instan, itu adalah tindakan terbaik. Butuh waktu sebelum Long 11 terbangun. Dan itu hal yang baik. Karena malam ini, dia akan menghilang. Menyenangkan sekali memainkan peran Meng Jianyuan. Gumam Yunche pada dirinya sendiri, suaranya rendah dan dipenuhi dengan ketidakpedulian. Kenangan berkelebat di benaknya, masing-masing kenangan mengingatkannya pada persona yang telah ia ciptakan dengan hati-hati, identitas palsu yang telah ia kenakan selama 4 tahun yang cepat ini. Hua Caili akan hancur. Yang disebut, ayahnya, akan dilemparkan ke Abyss begitu kebenaran tipuannya terungkap. Tak satu pun penting. Tatapannya menjadi gelap. Satu-satunya orang yang ia sayangi di dunia ini, satu-satunya yang benar-benar penting, sudah berada dalam jangkauannya. Di luar mereka, orang-orang Abyss tidak berarti apa-apa. Mereka adalah orang asing. Pion. Ini bukan rumahnya. Ia adalah Yunche, penguasa alam dewa. Musuh seluruh Abyss. Keluarganya, teman-temannya, orang-orangnya, segalanya baginya, menunggunya di luar tempat yang menyedihkan ini. Ia telah melangkah terlalu jauh, terlalu banyak menderita, dan berjuang melawan takdir itu sendiri untuk mencapai tempatnya berdiri. Dia tidak akan goyah. Dia tidak akan membiarkan keterikatan sesaat menggoyahkan tekadnya. Jauh di dalam kediaman kerajaan ilahi penenun mimpi yang terisolasi dari dunia luar, Yunche duduk dalam keheningan total. Lingkungan di sekitarnya diselimuti kegelapan, tetapi di dalam matanya, kilauan menyeramkan berkedip-kedip, dingin dan berbahaya. Tekanan yang menyesakkan memenuhi udara dan kegelapan di matanya terungkap. Kedok itu berakhir. Sang Master Iblis, Kaisar Yun, telah kembali. Aura yang mengerikan meletus di tengah malam, mengguncang langit dan bumi. Seperti badai dahsyat yang merobek kehampaan, kekuatannya yang dahsyat beriak di seluruh tanah suci, menghancurkan keheningan dan membangunkan banyak sekali kultivator.